Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus shiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ayatan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abadan Syakuro, Perumahan Citra Indah Siti, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir dan ataupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, diberi nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah. Sehingga pada kesempatan malam ini, malam Sabtu memasuki malam tanggal 13 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di Mushola dan Sakuro yang kita cintai, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat
mentaati, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat memakmurkan musola, memakmurkan majelis ilmu, niat mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Juga niat-niat yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dosa-dosa kita oleh Allah dihapus, diampuni, dilebur. Ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang berguna, yang barokah, yang disertai hidayah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita seluruhnya yang masih ada di alam dunia oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, semoga dengan sababiyah barokah kita duduk di majelis ilmu yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali zahir batinnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan mereka, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan, diafiahkan zahir batinnya, jadikan anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang disertai hidayah, dibaguskan akhlaknya, dan mudah-mudahan mereka menjadi penerus-penerus perjuangan para ulama dalam rangka untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, paduka alam, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau di hari kiamat. Semoga kita semuanya oleh Allah dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama orang-orang yang soleh di bawah arasnya Allah, dan mendapatkan air dan telaga Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, yuk kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yang saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan mereka, semoga mereka selama berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kasih sayangnya Allah. Alam barzahnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bidil kaniyatil
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bin ahlil badriyah. Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal ni'mah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal ni'mah. Wa min hamim wa min kummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Habibillah. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
kitab suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surah 4 surah 3 Ali Imran ayat 104, surah 3 Ali Imran ayat 104. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. 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 Habis kasetnya ya? Balikin dong. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tadinya malam ini saya mau menyampaikan materi taklim tentang tingkatan puasa. Oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 17 hari lagi kita akan melaksanakan shaum atau puasa di bulan suci Ramadan. Namun oleh karena terjadi sesuatu di luar dugaan, yaitu lupa kitanya nggak kebawa. Tadi dari kamar kita udah saya bawa, udah saya teng-teng. Cuma saya sempat duduk di ruang tamu. Pas mau keluar, mau menuju mobil, itu kita nggak dibawa, lupa. Jadi ada di meja tamu. Baik, namun kendati pun demikian, saudaraku para jamaah jangan berkecil hati ya, jangan bersedih hati, biasa saja. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Al-'anun nas man lam yattasil billah wa lam yattasil bi wa lam yattasil bil ulama. Kata beliau, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk, paling biadab, paling bejat, paling rusak, al-'anun nas, manusia yang paling terlaknat dari seluruh manusia yang ada di kolong langit, yang ada di atas permukaan bumi, yang ada di alam jagat raya ini. Kata beliau, yang pertama, man lam yattasil billah, orang yang memutuskan hubungan kepada Allah, bahkan justru malah membenci Allah, bahkan justru malah menjauhi Allah, bahkan justru malah menghina Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk mengaplikasikan, merealisasikan kebencian di hati mereka kepada Allah, baik dengan cara merusak agama Allah, baik dengan cara menodai, menistai, memanipulasi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara mencaci maki, menghina, menjolimi, mengkriminalisasi, mengintimidasi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama. Jadi para ulama ini, kata Allah, adalah kekasihku, sebagaimana Allah pernah mengatakannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ana alimun wa ana uhibbu aliman. Anak alimun, aku yang maha alim, aku adalah yang maha berilmu. Uhibbu aliman, uhibbu aliman, dan aku sangat amat mencintai orang yang alim. Itu kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi termasuk salah satu bentuk real, bentuk nyata, wujud nyata memutuskan hubungan kepada Allah adalah diantaranya dalam bentuk membenci agama Allah, termasuk membenci orang-orang yang selalu istiqomah memperjuangkan agama Allah, membenci, mencaci maki, menistai, menghina, menjolimi, mengkriminalisasi orang-orang yang selalu istiqomah membela agama Allah. Itu salah satu di antara bentuk kebencian kita kepada Allah, di antaranya membenci agama Allah, juga membenci orang-orang yang membela agama Allah. Padahal sebenarnya setiap orang mukmin, setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, setiap orang muslim, baik laki maupun perempuan, yang mengaku dirinya beragama Islam, siapapun manusia yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah untuk membela agama Allah. Mana ayatnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Itu ayatnya. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman.
yang ada di alam dunia ini, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun negaranya, apapun bahasanya, apapun rasnya, apapun kedudukannya, apapun profesinya, seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini yang mengaku dirinya beriman, yang di dalam hatinya ada iman, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka seluruhnya dalam ayat ini jelas, gamblang, nyata. Mereka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian semuanya ansarullah, pembela agama Allah. Maka kalau umpama ada orang Islam sedikit pun di dalam hatinya tidak ada pembelaan terhadap agama Allah, agama Islam, ketika nyata Islam dinistai, dinodai, Islam dihinakan, Islam dirusak, itu perlu dipertanyakan. Orang seperti itu perlu dipertanyakan keimanannya, masih adakah iman di hatinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kalau kita perhatikan ayat ini, di awal ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah jelas dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Kita garis bawahi iman. Kemudian kelanjutan ayatnya, kunu ansarullah, kunu ansarullah, ansarullah. Jadilah kalian para pembela agama Allah. Kita garis bawahi pembela agama Allah. Tadi garis bawah pertama iman, garis bawah kedua pembela agama Allah. Berarti ada hubungannya yang sangat erat, yang sangat kuat antara keimanan dengan membela agama Allah. Pasti setiap orang yang di hatinya ada iman, pasti dia akan mau membela agama Allah. Dan dia tidak akan terima, dia merasa sakit, lebih sakit daripada diri pribadinya yang disakiti ketika agamanya yang disakiti, ketika agamanya yang dihina. Ketika diri pribadinya yang dihina, dia agak masalah, agak marah. Ketika pribadinya yang dicaci maki, tidak marah, tidak masalah. Tapi dia akan merasa sakit ketika agamanya, agama Islam yang dicintai, dihina, dicaci maki, dirusak. Pasti dia akan marah. Itu tandanya di dalam hatinya masih ada iman. Lah umpama agama kita diobok-obok, dicaci maki, dirusak, dinistai, dihina, Al-Quran kita dikencingin, dibakar, tapi sedikit pun nggak ada rasa marah di hati. Aduh, hati-hati itu. Hati-hati, jangan-jangan imannya sudah rusak. Kemarin kita bicara Al-Quran kita dibakar, dihinakan, di mana Swedia sama di Belanda, Denmark. Kita wajib membela Al-Quran, membela agama kita, membela Nabi kita, membela ulama kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pembela agama Allah. Nah, itu termasuk salah satu di antara kategori orang yang memutuskan hubungan kepada Allah. Salah satu di antaranya dia yaitu tidak mau membela agama Allah. Jadi kalau kita mau istiqomah membela agama Allah, itu artinya kita sedang menjaga hubungan kita kepada Allah. Dan Allah suka ketika melihat hamba-hambanya membela agama Allah. Allah suka. Kenapa suka? Karena Allah memerintahkannya dalam ayat yang tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bela agama Allah walaupun nyawa taruhannya. Kita bela agama Allah walaupun harus mengorbankan harta benda. Kita bela agama Allah walaupun harus mengorbankan waktu, bahkan nyawa kita korbankan untuk membela agama Allah. Barang siapa meninggal dunia, mati syahid membela agama Allah, wajib
surga. Wajib masuk surganya. Itu ada hadisnya, hadis sahih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walam yattasil bi, dan ia memutuskan hubungan denganku. Yang dimaksud adalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling terlaknat dan dilaknat oleh Allah, yang pertama manusia yang memutuskan hubungan kepada Allah, yang membenci Allah, membenci agama Allah, membenci orang-orang yang membela agama Allah. Dan yang kedua adalah manusia yang memutuskan hubungan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau berjuang untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi, malah justru membenci Rasulullah, bahkan membenci perjuangan Rasulullah, termasuk membenci orang-orang yang mengikuti perjuangan Rasulullah SAW, yaitu para ulama. Nah, termasuk salah satu di antara pengertian kategori kita memutuskan hubungan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk real, yaitu kita membenci keturunan beliau, membenci anak cucu beliau, membenci ahlul bait beliau. Nah, ketika siapapun membenci keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, membenci anak cucu Rasulullah, membenci keluarga Rasulullah, membenci ahlul bait Rasulullah, itu artinya dia telah memutuskan hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia akan membenci keturunan Rasulullah? Bagaimana mungkin ia akan membenci anak cucu Rasulullah? Bagaimana mungkin ia akan membenci keluarga Rasulullah kalau ia benar-benar ingin menjaga hubungan baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuk kita jaga hubungan baik kita kepada Rasulullah dengan cara menjaga hubungan kita kepada ahlul bait beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah, yaitu para habaib ahabbahullah, maka niscaya Allah akan mencintai dia. Wa man abghadahum, dan barang siapa membenci ahlul bait Rasulullah, membenci keluarga Rasulullah, membenci anak cucu Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, membenci para habaib yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah, abghadahullah, maka niscaya Allah akan membencinya. Dan ingatlah, siapapun yang telah mendapatkan kebencian Allah, kana min ahlin nar, maka adalah ia tempat kembalinya di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yattasil bil ulama. Orang yang memutuskan hubungan kepada para ulama, orang yang anti ulama, orang yang membenci ulama, orang yang menjauhi ulama, orang yang mencaci ulama, orang yang memaki ulama, orang yang menjolimi ulama, orang yang mengkriminalisasi ulama, terlebih-lebih kalau ulama itu dari kalangan cucu Rasulullah. Masya Allah. Itulah mereka orang-orang yang memutuskan hubungan kepada ulama. Tentu kalau kita ingin menjaga hubungan baik kita kepada ulama, ya kita ikut ulama, mendukung perjuangan para ulama dalam rangka li'i'lai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Kalau kita ikut ulama yang membela agama,
Insya Allah ulama yang membela agama yang kita ikuti, mereka akan menuntun kita, mereka akan dapat menyampaikan kita, mereka akan membawa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini jamaahku yang dulu ketika hidup diamnya mereka bersamaku berjuang membela agamamu, membela agama yang kau bawa. Maka semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan dibawa oleh para ulama. Dan sebenarnya kalau kita membenci ulama, itu sebenarnya kita membenci Rasulullah. Kenapa? Karena ulama itu kekasihnya Rasulullah. Kata siapa? Rasulullah. Bagaimana sabdanya? Beliau mengatakan innahu habibi. Innahu habibi. Man ahabbahu. Sesungguhnya ulama itu adalah kekasihku. Barang siapa yang mencintai ulama, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintaiku. Karena ulama adalah kekasihku. Mencintai ulama berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'il jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang mana yang harus kita ikuti? Ulama yang mana yang harus kita taati? Yang kita patuh tunduk kepada mereka? Ulama yang seperti apa? Ulama yang bagaimana? Ulama yang mana? Tentu ulama yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Al-Imam Al-Uqaidi radhiyallahu taala anhu, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al ulama'u umana urusul malam yukhalitus sultana wa yudakhilud dunya fa ija khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanur rusula fahjaruhum, kata Rasulullah. Artinya ini, kata beliau, al ulama'u umana urusul, para ulama itu adalah orang-orang yang memegang kepercayaan dari para rasul. Para ulama itu adalah pengemban amanah dari para rasul untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para rasul, menegakkan agama Allah di muka bumi. Itu kata beliau, al ulama'u umana urusul, para ulama itu adalah pemegang kepercayaan dari para rasul. Para ulama itu adalah pengemban amanah para rasul. Para ulama itu seharusnya mereka tetap konsisten, komitmen meneruskan perjuangan dakwah para rasul untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah di muka bumi, bukan malah justru merusak agama. Lah kalau ulama merusak agama, ulama kaya opo? Lah kalau agama dirusak oleh ulama, bagaimana oleh umatnya, berjamaah sama para nanti? Kan ulama itu jadi contoh, dicontoh ke masyarakat, ke umat Islam. Nah kalau ulamanya diam aja nggak membela agama, bagaimana jamaahnya? Ya ikut nggak membela agama. Para ulama akan tetap memegang kepercayaan para rasul. Para ulama akan tetap menjadi pengemban amanah para rasul
kata beliau, malam yukhalitu sultan wa yudahnu dunya, selama mereka tidak bergaul dengan para pemimpin, selama mereka monggo apa tahu, selama di depan masih kosong, monggo. Selama mereka tidak bergaul dengan para pemimpin, terutama para pemimpin yang zalim, selama mereka tidak bercampur baur, tidak berpihak kepada para pemimpin yang zalim, dan selama mereka tidak memilih dunia, tidak cenderung memilih kesenangan dunia, tidak cenderung memilih harta dunia. Nah, sepanjang para ulama mereka tidak berpihak, tidak bercampur, tidak bergaul dengan para pemimpin yang zalim, dan mereka tidak cenderung memilih kesenangan dunia, maka ulama yang seperti ini akan tetap menjadi umana'ur rusul, menjadi ulama pengemban amanah para rasul. Tapi sebaliknya kata beliau, fa idza khalatu sultan wa dakhulu dunya faqad khanur rusul fahjarhum, kata Nabi. Ini peringatan luar biasa ini. Jadi Rasul sudah memberikan peringatan sebenarnya. Cuma boleh jadi banyak yang nggak tahu hadis ini. Akhirnya mereka ya biasa-biasa saja. Atau boleh jadi juga mereka cuma tahu, pura-pura nggak tahu gitu. Pura-pura bego. Sebaliknya kata beliau, fa'idza khalatus sultan, maka apabila para ulama mereka sudah bergaul dengan para sultan, dengan para penguasa yang zalim, dengan para pemimpin yang zalim, fa'idza khalatus sultan, maka apabila mereka para ulama sudah berpihak kepada para pemimpin yang zalim, mendukung kezaliman yang dilakukan oleh mereka, wadahulu dunya, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, memilih jabatan, memilih harta. Nah, apa kata Rasul? Faqad khanur rusul. Ini hadisnya jelas. Ini pakai kon. Kemudian di depan kon ada khanu, fi'il madhi yang di ujung kalimatnya terdapat wawul jam'i, wawul jamak. Nah, menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ketika fi'il madhi kemasukan qad harfiah itu maknanya litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi enggak main-main. Kalau bahasa kita serius itu. Faqad khanu, maka sungguh mereka telah berkhianat ar-rusula, kepada para rasul. Siapa mereka yang telah berkhianat kepada rasul? Yaitu para ulama yang berpihak kepada para penguasa yang zalim. Nah, sekarang ada nggak yang begitu? Banyak. Kita nggak usah nyebutin siapa kita. Nggak ada banyak itu. Nah, kita juga punya mata, punya telinga. Apalagi sekarang era globalisasi, bebas informasi. Oh, berita-berita udah langsung viral di media-media kan. Banyak yang membela. Banyak. Itu namanya para pengkhianat Rasul itu. Kalau ulama seperti itu. Lah, berkhianat itu dosa besar. Kata Rasulullah, la imana liman la amanatalah, kata Rasulullah. Tidak ada iman di dalam hati seorang bagi orang yang tidak memegang amanah. Apalagi ini amanah dari para rasul, dikhianati oleh mereka. Masya Allah, seperti mereka mengkhianati para rasul. Ya sekarang mereka enak, dapat jabatan, dapat uang, ya enak, rumah mewah, mobil mewah, ya. Iya sekarang, tapi nanti lo pasti mati lo. Tuh. Jadi ini jelas, hadis ini jelas. Jadi yang disebut para ulama pengkhianat para rasul adalah para ulama, ini bukan kata saya, kata Nabi ini. Yang hadisnya sudah saya baca tadi kan.
adalah para ulama yang berpihak kepada para penguasa yang zalim. Bahkan mereka rela mendukung, membantu kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin yang zalim. Seharusnya mereka membela agama Islam, bukan membela pemimpin zalim. Kalau mereka benar-benar ulama, maka keulamaannya perlu dipertanyakan. Ulama yang mana itu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi para ulama yang berpihak kepada para penguasa yang zalim, mendukung kezaliman para penguasa yang zalim. Bahkan para ulama tersebut berani membenarkan kebohongan yang dilakukan oleh para pemimpin yang zalim. Betul sekali, banyak sekali. Sebenarnya mereka tahu itu bohong, tapi dibenarkan, didukung, dibikin opini seakan-akan benar. Mereka pura-pura nggak tahu, mereka tahu sebenarnya itu mereka itu. Mereka sudah mengkhianati para rasul, juga mengkhianati diri sendiri, membohongi diri sendiri. Jadi mereka disebut orang pintar, tapi gimana ya? Bingung aing mah ngerti. Kebalingan. Babating titel sudah, keberatan titel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadahul dunia, yaitu para ulama yang hubu dunia, yang cinta dunia. Oleh karena mereka cinta dunia, sampai mereka rela mengorbankan agama, rela mengorbankan umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ulama seperti ini pertanggungjawabannya di hari kiamat sangat amat berat di hadapan Allah. Sekarang mereka enak, dapat jabatan, dapat uang miliaran, tapi nanti pertanggungjawabannya dan Allah berat. Mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, kemewahan dunia. Mereka lebih cenderung memilih harta, tahta, wanita. Masa bodoh dengan agama. Yang penting gua dapat jabatan, yang penting saya dapat tumpukan uang, yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Alhamdulillah, amin. Lah kalau ulamanya seperti ini, bagaimana umatnya nanti? Kan ulama itu kan public figure, ucapannya didengar oleh umat. Nah kalau ulamanya dolun mudilun, sesat menyesatkan, berapa banyak nanti umat manusia akan tersesatkan oleh mereka. Naudzubillah min. Nah itu di penghujung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Fahjaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap ulama yang seperti tadi. Waspadalah kalian. Itu Rasul sudah memberikan warning, peringat, hati-hati, waspadalah terhadap ulama yang mengkhianati para rasul, yaitu ulama yang satu, berpihak kepada para penguasa yang bahkan mendukung kezaliman mereka. Yang kedua, mereka cenderung lebih memilih kesenangan dunia dengan menghalalkan segala macam cara. Bahkan mereka rela korbankan agamanya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Naudzubillah min. Nah, terhadap para ulama yang tipenya seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah memberikan peringatan, Fahjaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, berhati-hatilah, waspadalah kalian terhadap mereka. Artinya kita jangan mengikuti ulama yang berkhianat kepada para rasul. Ikuti ulama yang tetap mengemban amanah para rasul, yaitu membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk membela agama Allah. Ayatnya yang tadi masih ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ini firman Allah, ini ayat Al-Quran. Siapapun wajib beriman. Orang yang beriman wajib percaya kepada ayat ini. Sedikit saja tidak percaya, maka
dia murtad. Nauzubillah min. Jelas banget dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pembela agama Allah. Kalau umpama ada orang mengatakan, ngapain agama Allah dibela-bela? Kalau umpama ada, awas hati-hati. Ini kata-kata hipnotis ini. Ini kata-kata penjebakan, pembodohan ini, pengelabuhan. Hati-hati, kita harus cerdas. Kalau umpama ada orang mengatakan, ngapain agama Allah dibela? Kan Allah Maha Kuasa. Allah nggak perlu dibela sama kita. Nggak perlu. Awas hati-hati. Ini kata-kata racun ini. Nanti akhirnya orang nggak mau bela agama Allah nantinya. Nah kalau model begini, ya ada 1 juta udah. Wassalam agama kita udah. Untungnya cuma ada 1 orang gitu ya. Ya anggap itu parasit. Kalau dalam pohon itu anggap parasit lah, yang membuat pohon jadi nggak subur gitu, nggak berbuah gitu ya. Benalu lah, ya benalu. Oh hati-hati. Itu kata-kata memang sengaja di framing seperti itu. Untuk apa? Untuk melemahkan giroh perjuangan kita dalam membela agama Allah. Nah kalau kitanya bodoh, akhirnya kita terpengaruh dengan kata-kata itu aja, ya udah membenarkannya dan tidak membela lagi agama Allah. Nah, emang sepintas kilas kayaknya bener itu omongan. Ngapain lagi bela-bela agama Allah? Allah sakti. Allah kan maha hebat. Itu kan agama Allah. Allah nggak perlu dibela. Allah maha kuasa. Ini sepintas kilas bener. Padahal itu kata-kata yang sangat amat mengandung racun, sangat berbahaya, bisa melemahkan ya semangat perjuangan umat Islam dalam rangka membela agama. Apalagi zaman sekarang banyak pihak-pihak yang ingin merusak agama Lah kalau nggak dibela oleh umat Islam, oleh siapa lagi? Kalau umat Islamnya diam saja, ya udah semakin hari semakin rusak agama kita. Mereka semakin membabi buta, semakin maunya. Wajib kita membela agama Allah. Tapi kalau kita cerdas, perkataan ente sepertinya betul sepintas kilas, tapi sebenarnya perkataan ente itu racun. Ente mengatakan bahwa agama Allah nggak usah dibela karena Allah maha hebat, maha kuasa. Nah sekarang gini, kita balikin. Yang ente jadikan panutan siapa? Yang ente jadikan panutan siapa? Kalau dia menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjawab gitu. Lihat Rasulullah, siapa yang memimpin perang Badar? Siapa yang memimpin perang Uhud? Siapa yang menjadi panglima perang Badar? Yang menjadi panglima perang Uhud, perang Khandaq, perang Yamamah, dan perang-perang yang lainnya. Itu semuanya perang dilakukan dalam rangka membela agama Allah. Itu Rasulullah sendiri mencontohkan seperti itu. Lalu ente siapanya Rasulullah? Umatnya bukan. Nah kalau ente mengaku umat Rasul, ikut Rasulullah, berjuang membela agama. Udah, mas hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya kita lemah, udah. Ya udah, nggak usah bela agama Allah, mendingan dagang cilok. Kita diperintah untuk membela agama Allah supaya nanti di surga dapat pahala jihad fisabilillah. Kan pahala juga banyak, ada pahala sholat, ada pahala sholat fardu, pahala sholat sunat, pahala sholat macam-macam, ada pahala puasa wajib, puasa sunnah, ada pahala ibadah haji, pahala umrah, ada pahala zakat, ada pahala akikah, ada pahala kurban. Nah kita ingin dapat pahala jihad fisabilillah membela agama Allah, besar pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan, oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 17 hari lagi seluruh umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kehadirannya, kedatangannya sangat amat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah,
oleh orang-orang yang soleh, terutama oleh orang-orang yang bertakwa. Karena di bulan suci Ramadan perlipat gandaan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah itu akan dibalas jauh lebih besar daripada perlipat gandaan pahala dari kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Rajab, selain bulan Sya'ban, selain bulan Ramadan, setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, falahu asyru amsalihah, maka baginya adalah 10 kebaikan dari Allah. Tapi kalau kebaikan itu kita lakukan di bulan Allah, bulan Rajab, itu bisa akan dibalas 70 kali lipat. Di bulan Sya'ban bisa imiati dipin akan dibalas 700 kali lipat. Di bulan Ramadan bi alfin akan dibalas 1000 kali lipat. Makanya kalau umpama kita oleh Allah masih dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Manfaatkan, tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita oleh Allah dikasih hidup dalam tempo 1 tahun 12 bulan. Dari bulan pertama sampai bulan 11 kita gunakan untuk mencari dunia. Bisakah kita 1 bulan saja khusus untuk Allah di bulan Ramadan? Baca Quran, memperbanyak amal-amal yang lainnya. 11 bulan kan udah kita gunakan untuk dunia, untuk kerja dan sebagainya, aktivitas dunia. Bisa nggak kira-kira 1 bulan saja 30 hari khusus beribadah secara fokus kepada Allah di bulan suci Ramadan? Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak berdoa dan sebagainya, meraih berbagai macam kemuliaan, keutamaan, keistimewaan, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Jangan disia-siakan, karena kita nggak ada jaminan dari siapapun kalau umur kita akan sampai di bulan Ramadan nanti tahun depan lagi, tahun 1445. Ada jaminan. Makanya kalau kita dikasih kesempatan bisa hidup Ramadan ini, jangan sia-siakan, manfaatkan secara efektif, efisien, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Bagaimana caranya untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu intinya. Karena Rasulullah pernah bersabda, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbi. Barang siapa yang keadaannya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabbi, maka dia orang yang beruntung. Termasuk prestasi ibadah kita, berbagai macam amal soleh yang kita lakukan, berbagai macam amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun ini, kalau umpama jauh lebih baik daripada bulan Ramadan tahun yang lalu, fahuwa rabbi, maka dia termasuk orang yang beruntung. Berarti ada peningkatan. Jangan sampai bulan Ramadan tahun kemarin tadarus Al-Quran nggak khotam, cuma dapat 1 juz, ditinggal. Sekarang pun enggak juga. Nah, berarti itu rugi, nggak ada peningkatan. Berarti ibarat dagang nggak ada peningkatan, begitu saja. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa khasir. Dan barang siapa yang keadaannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, prestasi